Halo Pak Yuk, Budi. yuk, Ya, ayo. walaupun belum semuanya masuk ya tapi sudah sekitar 75%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BGTK Provinsi Jambi, yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator PM, kemudian tentunya yang saya hormati dan saya banggakan karena hari ini kita yang berkumpul hanya para fasilitatornya saja atau pengajarnya. Baik Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, kenikmatan, dan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka persiapan pelaksanaan IN kedua pelatihan pembelajaran mendalam. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memaparkan terkait dengan persiapan IN kedua ini, mari kita simak sama-sama arahan serta penguatan dari Bapak Kepala BGTK Provinsi Jambi. Kepada yang terhormat Pak Budi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nenden. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hingga saat ini alhamdulillah kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan berbagai aktivitas ya, kegiatan kita, dan pada saat ini alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu melalui daring untuk sama-sama mendiskusikan terkait dengan pelaksanaan IN kedua ya dari kegiatan pelatihan PM bagi guru-guru kita. Alhamdulillah, semoga dengan nikmat yang masih kita terima hingga saat ini bisa kita manfaatkan, bisa jadi motivasi untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang kita. Salawat dan salam, mari kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita adalah salah satu hambanya yang akan diberikan syafaat ya Rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, terima kasih banyak ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada PIC Mbak Nenden yang sudah memfasilitasi kegiatan rapat kita ya untuk bersama persepsi kita di siang hari ini terkait dengan kegiatan IN2 yang akan kita lakukan. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu seluruh fasilitator yang hadir di rapat siang menjelang sore hari. Bapak Ibu, nggak terasa ya, jadi ya. Kalau saya sih merasa nggak terasa ya, tiba-tiba sudah saatnya kita akan melakukan IN kedua gitu ya. Setelah 3 bulan lebih gitu ya, 3 bulanan lah kira-kira gitu ya, kita sudah mengawal kegiatan PM ini gitu ya. Sudah tiba saatnya kita akan melakukan IN 2 gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon kiranya di kegiatan IN 2 ini betul-betul bisa dimanfaatkan gitu ya oleh kita sebagai fasilitator untuk menguatkan gitu ya, menyampaikan, menguatkan, menyemangati agar para peserta kita itu betul-betul totalitas paham dan totalitas melaksanakan pendekatan pembelajaran mendalam ini di dalam pembelajaran di kelasnya
di mata pelajarannya, gitu ya, agar dampak pada peserta didiknya juga bisa terpenuhi, begitu ya. Nah, kita sudah melaksanakan IN1, sudah melaksanakan OJT beberapa kali, ya. Pasti Bapak Ibu sudah mengkaji, gitu ya. Mana keunggulan, kekuatan dari guru-guru kita terhadap implementasi PM ini. Ada juga yang mungkin Bapak Ibu merasa, wah di bagian ini guru kita ini belum, gitu ya. Ini perlu dikuatkan ini dalam implementasi pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu, momen terakhirnya gitu ya, momen terakhir di rangkaian kegiatan kita ini yang melalui kegiatan IN2 ini, gitu ya. Nah, di sana kan nanti kabarnya akan apa ya, ada momen berbagi praktik baik, gitu ya. Nah, itu sangat bagus sekali. Tetapi sempatkan bagi Bapak Ibu Fasil untuk apa ya, menggunakan waktu yang ada di sela-sela itu ya, sambil memberikan penguatan terhadap tampilan-tampilan praktik baiknya. Bapak Ibu singgung apa yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan, apa yang harus dikuatkan gitu ya, baik secara pribadi atau mungkin melalui komunitas belajarnya gitu ya. Jadi eh, selanjutnya ya mungkin kita tidak bisa mendampingi ya, karena memang terbatas gitu ya, waktu, sumber dana, ya, dan juga tenaga gitu ya. Maka kita harapkan bahwa selanjutnya para guru kita lah yang bisa menguatkan dirinya melalui kemauan untuk belajar secara mandiri dan aktif di dalam komunitas belajar. Jadi intinya Bapak Ibu, mohon seluruh hasil nanti berikanlah penguatan, ya, motivasi dan dorongan kepada peserta kita agar betul-betul peserta kita, guru-guru kita, gitu ya, yang tidak mendapatkan pendampingan selama ini, konsisten, komitmen untuk terus mengimplementasikan, melaksanakan pembelajaran pendekatan belajar mendalam ini di setiap pelaksanaan pembelajaran. Dan sampaikan ya bahwa kita siap untuk membimbing ya, walaupun mungkin melalui WA gitu ya, atau mudah-mudahan gitu ya ada momen-momen tertentu yang nanti bisa difasilitasi oleh sekolah atau oleh dinas gitu ya, mudah-mudahan. Nah, jadi silaturahimnya tetap terjaga dan penguatan tetap kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaan kolaborasi selama ini, dan pasti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Kita berharap, berdoa apa yang kita lakukan juga merupakan bahagian dari pahala kita, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Demikian saja, terima kasih banyak, mohon maaf, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan pengarahan serta penguatannya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya langsung saja ya Bapak Ibu, to the point. Izinkan untuk share screen terkait dengan alur kegiatan yang akan kita laksanakan pada IN kedua, terutama pada kegiatan PM-nya kepala sekolah. Nanti untuk PM guru mungkin nanti akan dibantu oleh Ibu Yeti Fatri Dewi dari BPMP. Oke, izinkan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kelihatan. Udah. Baik, terima kasih.
Nah, untuk kegiatan IN kedua ini tujuannya adalah peserta mampu melaporkan dan mempresentasikan strategi kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya dalam praktek pedagogis kemitraan pembelajaran, kemudian penciptaan lingkungan belajar dan pemanfaatan digital dalam konteks pembelajaran mendalam. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yang masing-masing seharinya 8 JP, dengan total jumlah JP keseluruhan 32 JP yang nanti akan diampu oleh Bapak Ibu pengajar masing-masing kelas. Untuk KS ini ada 2 orang. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan portofolio hasil dari OJT 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada presentasi. Nah, ini adalah sistematika laporan yang tentunya sudah Bapak Ibu sampaikan juga kepada Bapak Ibu kepala sekolahnya selaku peserta PM, dan di OJT ketiga itu yang kemarin adalah target kita menyelesaikan seluruh laporan PM-nya ataupun laporan OJT-nya untuk kepala sekolah dengan sistematika yang sesuai dengan yang ada di LMS. Kemudian masing-masing peserta juga harus membuat bahan tayang yang memuat semua komponen RTL dan dirancang untuk disajikan dalam waktu 15 menit. Jadi nanti ada presentasi bagi masing-masing kepala sekolah yang meliputi isi presentasinya, judul program, kemudian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan program, dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya deskripsi kondisi satuan pendidikan, kemudian tahapan pelaksanaan program yang diuraikan secara konkret sesuai dengan siklus inquiry kolaboratif. Selanjutnya penutup berisi simpulan dan rekomendasi. Nah, ini adalah alur dari kegiatan IN kedua, Bapak Ibu. Di hari pertama, orientasi 1 JP, kemudian kebijakan 1 JP, berarti ada pembukaannya ya Bapak Ibu. Selanjutnya pemeriksaan portofolio 5 JP, kemudian presentasi 1 JP. Di hari kedua, ketiga, sampai keempat dilanjutkan presentasi karena seluruh peserta nanti akan melakukan presentasi selama 15 menit. Kemudian di hari keempat, setelah presentasi berakhir, kita melakukan refleksi selama 4 JP terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah ataupun ada yang perlu diperbaiki, kemudian penyusunan rencana tindak lanjut. Adapun detil kegiatannya Bapak Ibu, ini ada jadwalnya ya. Hari pertama presentasi dan pemeriksaan portofolio hasil OJT program pengelolaan PM yang komprehensif mencakup 4 elemen desain pembelajaran mendalam, yaitu praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Pembagian waktunya seperti ini Bapak Ibu, jadi presentasi 15 peserta, masing-masing 15 menit, kemudian tanya jawab dari 15 peserta masing-masing 5 menit. Jadi untuk hari pertama diusahakan 15 peserta ini sudah tampil. Kemudian hari kedua demikian juga sama, 15 peserta lagi. Selanjutnya di hari ketiga tetap presentasi Bapak Ibu. Ini kemungkinan karena khusus yang di Kota Jambi jumlah pesertanya lebih dari 30. Mungkin bisa jadi di hari ketiga ataupun di hari keempat masih melakukan presentasi. Selanjutnya terkait dengan penilaian portofolio, Bapak Ibu juga khususnya pengajar di PMKS sudah melihat di
LMS-nya terkait dengan komponen penilaian yang akan dilakukan di portofolio. Yaitu dari bagian awal laporan halaman judul bobotnya 5, kemudian pendahuluan meliputi latar belakang masalah, tujuan penyusunan program, hasil yang diharapkan, semua bobotnya 5. Selanjutnya di bab 2 laporan kegiatan mulai dari assess, design, implement, dan measure and reflect and change. Ini bobotnya kalau assess 10, ini ketika mereka mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang dalam implementasi PM. Kemudian desainnya dengan bobot 15, selanjutnya pada langkah-langkah implementasinya 10, dan uraian proses evaluasi dan perbaikannya 15 bobotnya. Kemudian di bab 3 ada kesimpulan, saran, dan lampiran, ini bobotnya 10 semuanya dengan total nilai 100. Itu tadi terkait dengan portofolio. Selanjutnya untuk penilaian presentasi juga ini nanti untuk masing-masing individu, mulai dari penguasaan materinya, pada assess-nya, desainnya, implementnya, sampai ke measure-nya. Kemudian penyajian materi secara verbal, non-verbal, kualitas bahan tayangan ini dinilai juga dengan bobot 10. Kemudian pengorganisasian terkait dengan sistematika penyajian, kemudian manajemen waktu 5, bobotnya 5, jadi total 100. Demikian untuk kepala sekolah. Kalau untuk kepala sekolah tidak ada masalah terkait dengan teknisnya ya Bapak Ibu. Berbeda halnya dengan guru, karena nanti di PM-nya guru ada kegiatan talk show-nya. Nah, nanti untuk guru akan disampaikan oleh Bu Yeti. Tanya jawabnya nanti kalau udah semuanya ya Bapak Ibu. Untuk guru silakan Bu Yeti. Oke Mbak Nenden. Mau presentasi sendiri atau dibantu? Aku share sendiri. Baik. Sudah bisa terlihat kan? Sudah. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu fasilitator pelatihan pembelajaran mendalam di 11 kabupaten kota. Kita hari ini melakukan penyamaan persepsi ya untuk bagaimana nanti teknis di dalam melaksanakan in-service training 2 untuk kegiatan. Ini adalah tahap terakhir pada pelatihan kita kali ini. Mungkin teman-teman semua juga sudah melihat PPT yang sudah diberikan, yang sudah ada di teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana pelaksanaan in-service training 2. In-service training 2 ini kalau kita lihat secara jadwal itu ada 4 hari ya, jadwalnya 4 hari, kemudian nah, pada hari pertama, ini adalah penjelasan di hari pertama, saya langsung saja di in-service training 2 hari pertama, aktivitas kegiatan pada in-2 hari pertama ini, yang pertama adalah orientasi kegiatan in-2, kemudian identifikasi praktik baik pembelajaran mendalam dan kendala yang ditemukan saat OJT. Kemudian diskusi tentang hasil identifikasi praktik baik
pembelajaran mendalam di mana adanya penyamaan persepsi tentang praktik yang menunjukkan kegiatan pembelajaran mendalam itu sendiri. Kemudian berbagi strategi mengatasi kendala yang ditemukan saat implementasi pembelajaran mendalam dan persiapan bahan untuk talk show yang didampingi oleh kita pengajar. Jadi di hari pertama itu kita sudah mulai membahas persiapan untuk talk show-nya. Kemudian di hari kedua setelah ini lebih kepada refleksi ya, refleksi dari kegiatan OJT yang sudah dilakukan. Di hari kedua, aktivitas IN2 pada hari kedua, peserta mempresentasikan bahan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam di depan rekan sejawatnya dan pengajar dengan fokus pada dampak dari pembelajaran mendalam yang telah dilakukan terhadap hasil belajar murid. Jadi pada hari kedua ini fokus pada presentasi praktik baik. Jadi semua peserta itu akan mempresentasikan praktik baik yang sudah dilakukannya selama kegiatan OJT. Pada kegiatan ini ada kegiatan yang disebut dengan tanya jawab dan ada umpan balik dari sesama rekan sejawat dan pengajar. Masih melanjutkan kesiapan berbagi praktik baik untuk implementasi pembelajaran talk show ya. Ini untuk talk show di hari yang empat lupa. Bentar kita lihat untuk talk show. Di hari ketiga itu kegiatannya adalah ajang berbagi praktik baik antar peserta serta pemberian umpan balik dari rekan pelatih, rekan pelatihan, pengajar dan pemangku kepentingan pendidikan. Aktivitas di hari ketiga ini berarti kita sudah ada Pemda yang diundang itu adalah Pemda, ada kebijakan dari pemerintah daerah, kemudian ada orientasi kegiatan, pelaksanaan talk show. Nah ini tadi yang sudah dipersiapkan. Nanti kita sepakati ya bagaimana untuk teknik talk show-nya nanti. Secara PPT ini tidak dijelaskan. Talk show peserta pelatihan dengan bukti perubahan praktik pembelajaran selama 3 bulan, kemudian ada tanya jawab, ada wrap up di mana ada berbagai catatan-catatan praktik implementasi yang bisa dibagikan dalam beberapa ruangan. Nah, jadi ini untuk hari ketiga. Kemudian kita lihat secara umum dulu ya. Hari keempat masih di dalam kelas, itu ada diskusi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik, kemudian refleksi pelaksanaan kegiatan, dan menyusun rencana tindak lanjut implementasi pembelajaran mendalam berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Nah, ini secara umum. Kalau kita lihat ke dalam LMS-nya, aktivitas secara rincinya di hari pertama, service training 2. Bentar. Saya ke hari pertama. Mana share layar? Mana share-nya? Nah, ini rincian untuk hari pertama. Nih, ini hari pertama itu ada 8 jam pembelajaran. Jadi di hari pertama pada orientasi kegiatan itu ada 45 menit. Orientasi kegiatan tujuannya adalah memperkenalkan tujuan dan alur kegiatan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam. Apa saja yang dilakukan di 45 menit ini, menyambut peserta dan memberikan gambaran umum tentang evaluasi hasil implementasi selama pelatihan atau OJT. Kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat evaluasi untuk perbaikan, dan yang ketiga di 45 menit adalah menyusun harapan dan tujuan peserta selama sesi evaluasi. Kemudian 45 menit kedua
menghasilkan tujuannya kegiatan di 45 menit yang kedua, menghasilkan menganalisis hasil implementasi pembelajaran mendalam selama open class, di mana kegiatannya peserta itu diajak untuk melakukan refleksi dan menilai pelaksanaan open class, baik dari segi perencanaannya, dari pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti mereka akan berkelompok, di mana setiap kelompok akan menilai aspek keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran mendalam selama open class. Kemudian berikutnya peserta mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Ini 45 menit kedua. 45 menit ketiga, peserta kegiatannya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran mendalam. Nah, nanti ada kelompok. Di dalam kelompok, peserta akan berdiskusi tentang tantangan yang ditemukan selama OJT, khususnya terkait dengan strategi pembelajaran yang diterapkannya di kelas. Kemudian, peserta membuat daftar tantangan utama dan hambatan yang mereka hadapi, baik dari segi peserta didik, materi, maupun teknik pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan tantangan yang dihadapi. Ini persis seperti program sebelumnya, Bapak. Kalau Bapak Ibu, oh ya, di Lokakarya Bapak Ibu, kalau yang Bapak Ibu mengikuti program sebelumnya. Kemudian di 45 menit yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman dan strategi mereka gunakan selama implementasi pembelajaran mendalam. Nah, ini juga berkelompok membagikan pengalaman menerapkan pembelajaran mendalam saat open class, termasuk strategi yang efektif dan adaptasi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan. Peserta menemukan strategi-strategi kunci yang telah terbukti efektifnya. Kemudian yang kelima, menerima umpan balik konstruktif dari apa yang sudah dipresentasikan. Peserta akan menerima umpan balik konstruktif dari pengajar dan rekan sejawat terkait dengan penerapan strategi pembelajaran mendalam. Kita sebagai pengajar nanti akan memberikan umpan balik yang spesifik. Ya Bapak Ibu, ya di sini jelas sekali, berilah umpan balik yang spesifik tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mendalam yang telah dilakukan oleh setiap kelompok. Kemudian saling memberikan saran dan kritik konstruktif mengenai cara memperbaiki implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian mencatat poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan pembelajaran mendalam lebih lanjut. Walaupun kegiatan ini sudah selesai, namun mereka tetap harus memiliki rencana tindak lanjut untuk pengembangan pembelajaran mereka. Kemudian yang keenam, 90 menit, peserta akan menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan implementasi pembelajaran mendalam dapat dilakukan secara berkelanjutan di kelasnya masing-masing. Kalau tadi berkelompok, ini secara individu membuat rencana aksi tindak lanjut yang mencakup langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan pembelajaran mendalam di kelas. Kemudian mereka akan diskusi kelompok untuk saling berbagi rencana tindak lanjut dan mendapatkan masukan dari rekan sejawat. Dalam arti kata berkelompok itu saling menceritakan seperti yang kita lakukan biasanya di program sebelum ini. Kemudian peserta membuat daftar komitmen pribadi untuk mengembangkan pembelajaran mendalam di kelas mereka setelah pelatihan dan melaksanakan inovasi. Kembali ke individu lagi setelah adanya umpan balik dari rencana tindak lanjut antar yang diberi umpan balik oleh rekan sejawat. Kemudian diskusi dalam kelompok mengenai bagaimana peserta dapat terus mengembangkan pembelajaran mendalam jangka panjang. Dan menyusun jadwal implementasi dan evaluasi berkala untuk memastikan pembelajaran mendalam tetap efektif. Ini yang keenam. 6 itu ada 2 jam, berarti 6-7. Jam yang ke-8, 45 menit, merefleksikan seluruh kegiatan dan menutup sesi dengan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Memberikan ringkasan tentang hasil evaluasi, kemudian melakukan refleksi akhir mengenai apa yang telah dipelajari, dan langkah-langkah yang selanjutnya untuk perbaikan. Menutup kegiatan. Ini di hari pertama. Jadi hari pertama itu lebih kepada melakukan refleksi, evaluasi, dan menentukan rencana aksi yang berikutnya.
Ini untuk hari pertama. Kemudian untuk hari berikutnya, hari kedua, juga 8 jam. Ada presentasi tadi ya, di hari kedua itu ada presentasi hasil presentasi berbagi praktik baik yang sudah dilakukan pada saat OJT. Nah, ini juga 8 jam. 45 menit pertama, 1 jam pertama pengajar membuka kegiatan, kemudian menyampaikan tujuannya, kemudian diskusi kelas tentang tujuan utama dari berbagi praktik baik, menampilkan implementasi pembelajaran mendalam telah dilakukan di kelas, kemudian peserta membagi fokus presentasi kelompok secara beragam, apakah itu strategi pembelajaran, hasil belajar siswa, inovasi yang diterapkan, atau refleksi dari pengalaman belajar. Jadi fokusnya mau presentasi tentang praktik baiknya apa, gitu ya. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan fokus utama yang mereka pilih dan mendiskusikan alasan. Jadi memang ada beberapa praktik baik, bisa strategi pembelajaran, hasil belajar, inovasi yang diterapkan, refleksi dari pengalaman mengajarnya, tapi mereka akan menentukan fokusnya untuk berbagi praktik baik. Itu 45 menit pertama. 45 menit kedua, menyusun rencana aksi untuk mempersiapkan kegiatan berbagi praktik baik, implementasi pembelajaran mendalam yang efektif dan terstruktur. Nah, peserta mulai merancang rencana aksi untuk kegiatan berbagi praktik baik implementasi PM yang mencakup langkah-langkah yang dilakukan sebelumnya, selama, dan setelah acara showcase. Nanti ada pameran ya Bapak Ibu ya, showcase, ada pameran di dalam kegiatan ini, mungkin di hari ketiga. Peserta menentukan elemen-elemen yang dipersiapkan seperti materi presentasi, media pendukung, dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap bagian presentasi. Kemudian pengajar memberikan fasilitasi dalam menyusun rencana aksi, memastikan bahwa peserta mempertimbangkan tujuan berbagai praktik implementasi yang ingin dicapai. 3 jam berikutnya, barulah mempersiapkan presentasi dan dokumentasi untuk berbagi praktik baik. Setiap kelompok menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipilih oleh pengunjung berdasarkan, nah nanti ada pengunjung ini, jadi menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipilih oleh pengunjung berdasarkan pembagian materi yang telah dipilih sebelumnya. Nanti kita diskusikan bagian ini ya, bagaimana teknisnya. Kemudian peserta merancang materi presentasi yang akan digunakan selama berbagi praktik baik implementasi PM, mencakup penjelasan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran mendalam yang terangkum dalam pertanyaan. Kemudian setelah kelompok mengembangkan pameran dokumentasi proses pembelajaran secara efektif, baik itu foto, video, dan laporan untuk membagikan dalam showcase sesuai dengan pilihan yang telah disepakati. Kemudian memberikan pengajar, kita akan memberikan masukan. Kemudian yang keempat, jam 3, 4, 5, yang ke-6, jam ke-6 itu, jam ke-6 ya, 1, 2, ini 4 jam, 6, 7 dan 8, jam ke-7 dan jam ke-8, mensimulasikan berbagai praktik baik mereka dengan menerima umpan balik. Peserta melakukan simulasi berbagi praktik baik, implementasi PM dengan beragam tanya jawab sesuai materi untuk menguji materi presentasi dengan menyampaikan informasi yang jelas dan menarik. Kemudian kita pengajar memberikan umpan balik tentang jalannya simulasi berbagi praktik baik. Kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Peserta mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki persiapan berbagi praktik baik, implementasi PM, dan pameran yang akan disajikan berdasarkan umpan balik yang diterima. Dan penutup, menyiapkan area berbagi praktik baik implementasi dan pameran. Jadi hari kedua itu sudah menyiapkan area untuk talk show-nya dan showcase-nya atau pameran. Kemudian hari kedua ya. Nah, hari ketiga masih 8 jam di hari yang ketiga. Kita lihat di hari yang ketiga.
Oke, salah. Hari ketiga, yang dua, hari ketiga. Berbagi praktik baik implementasi. Taruh Pak Ibu. Nah, ini di hari yang ketiga, Bapak Ibu, dari hari kedua tadi sudah menyiapkan area berbagi praktik baik. Nah, kemudian di hari ketiga, di pagi hari, 1 jam dimulai untuk menata area berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam yang menarik dan representatif ke dalam 2 area, yaitu area berbagi praktik baik implementasi PM, yaitu talk show tadi, dan area pameran dengan paparan dan bahan yang telah disiapkan. Kemudian kita mengundang ya, ada beberapa undangan, tamu undangan yang akan mengunjungi, yang akan mengikuti talk show dan pameran kita, pameran dari peserta kita. Kemudian ada registrasi peserta. Kemudian yang jam yang ke-4, 5, dan 6. Diskusi interaktif tentang implementasi pembelajaran mendalam. Nah, ini peserta diberi kebebasan untuk mengembangkan bentuk berbagai praktik implementasi PM dan pameran. Nah, berikut inspirasi kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, ini inspirasi boleh kita kembangkan dalam bentuk yang lain dan tidak mengikat ya Bapak Ibu. Bisa kita adaptasikan sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing.